Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Mahbub, dari Hamad bin Zaid, dari Ayub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah. Ia mengatakan, tidak pernah Ibrahim alaihissalam berdusta dalam tanda kutip kecuali 3 kali. 2 di antaranya dalam zat Allah, yaitu ucapan beliau, kemudian ia berkata, sesungguhnya aku sakit. Juga ucapan beliau, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Beliau melanjutkan, pada suatu hari Ibrahim dan Sarah masuk ke wilayah salah seorang penguasa kejam. Seseorang berkata kepada penguasa itu, sesungguhnya di sini ada seorang pria bersama seorang wanita yang sangat cantik. Penguasa itu pun menemuinya dan menanyakan tentang wanita itu. Siapakah wanita ini? Ibrahim berkata, dia saudara perempuanku. Lalu Ibrahim menemui Sarah dan berkata, wahai Sarah, di dunia ini tidak ada yang beriman selain aku dan engkau. Penguasa zalim ini menanyaiku, lalu aku mengatakan kepadanya bahwa engkau adalah saudara perempuanku, maka janganlah engkau mendustakanku. Kemudian datanglah penguasa itu menjemput Sarah. Setelah Sarah masuk, dia mulai menjulurkan tangannya berusaha menyentuh Sarah, tetapi tiba-tiba dia tertahan. Penguasa itu berkata, doakanlah aku kepada Allah, aku tidak akan menyakitimu. Sarah berdoa kepada Allah, lalu dia terlepas. Kemudian dia mencoba menyentuh kedua kalinya, tetapi tertahan seperti yang pertama, bahkan lebih keras. Penguasa itu berkata, doakanlah aku kepada Allah, aku tidak akan menyakitimu. Sarah berdoa kepada Allah, lalu dia pun terlepas. Lalu dia memanggil sebagian pengawalnya dan berkata, sungguh kamu bukannya membawa manusia kepadaku, tetapi setan. Penguasa itu pun menyerahkan Hajar kepada Sarah sebagai pelayan. Kemudian dia menemui Ibrahim yang sedang sholat. Ibrahim memberi isyarat, ada apa? Sarah berkata, Allah mengembalikan tipu daya orang kafir atau orang fajir itu ke jantung mereka sendiri dan menyerahkan Hajar sebagai pelayan. Abu Hurairah mengatakan, itulah ibu kalian, wahai putra air langit atau Yamyam. Menurut kisah yang sudah banyak dikenal, Hajar adalah seorang budak wanita. Tetapi Al-Alama Al-Khadi Al-Mansufuri telah melakukan penyelidikan yang seksama bahwa Hajar adalah seorang wanita merdeka dan dia adalah putri Fir'aun sendiri. Pendapat lain menyatakan bahwa dia adalah anak perempuan dari seorang raja Maghrib yang masih keturunan Nabi Saleh. Ayah Hajar kalah dalam peperangan dan raja yang menang perang yang mengambil Sarah di kemudian hari kemudian menjadikan Hajar tawanan dan pelayan di istananya. Namun karena dia memiliki darah raja, Hajar menjadi kepala dari semua budak perempuan di istana dan memiliki jalan ke semua harta Fir'aun. Lalu selanjutnya, siapakah penguasa yang bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di negeri Mesir tersebut? Di kalangan ulama dan sejarawan terdapat banyak perbedaan pendapat tentang identitas dari penguasa tersebut. Dalam riwayat Imam Ahmad, raja Mesir yang zalim tersebut adalah Namrud. Sebagian ahli sejarawan menyebutkan raja Mesir yang dimaksud adalah saudara Dahak, seorang raja yang dikenal zalim. Ia adalah penguasa Mesir di bawah kendali kakaknya. Sedangkan Ad-Dahak sendiri yang merupakan serapan dari Zoha memiliki kisah yang sama dengan Namrud. Menurut As-Sadi, raja tersebut bernama Raja Tutis. Salah satu kebiasaan raja-raja terdahulunya adalah suka menetap di suatu kota yang bernama Manuf atau Memphis. Raja tersebut memiliki pengawal yang berjaga di jalan-jalan untuk mengambil perbekalan para musafir. Sarah adalah wanita jelita dengan postur ideal. Diamannya tidak ditemukan orang yang secantik dia. Ketika Ibrahim membawa Sarah memasuki Mesir, sejumlah orang mengingatkan, hai Ibrahim, di Mesir ada seorang raja yang kejam. Ia sangat menyukai wanita. Salah satu kebiasaannya adalah apabila ia mendengar ada wanita cantik, maka dia akan menikahinya dengan paksa. Raja Tutis memiliki kemiripan nama dengan Raja Teti, yaitu raja dari dinasti ke-6 Mesir. Raja Teti memiliki 3 orang istri, 1 Iput yang merupakan ibu dari Bebi 1, yang kedua Kuit yang merupakan ibu dari Userkare, yang ketiga adalah Khenkaus 4. Manetho menyatakan bahwa Teti dibunuh oleh pengawal istananya dalam plot harem, tetapi ia mungkin telah dibunuh oleh Userkare perampas kekuasaan. Dia dimakamkan di nekropolis di Saqqara. Menurut salah satu sumber riwayat, nama raja tersebut adalah Sinan bin Ulwan bin Uwaits bin Amalak bin Lawats bin Sam bin Nuh.
Ibnu Syam menyebutkan dalam Ad-Dijan, lelaki yang menginginkan Sarah adalah Amr bin Umrul Qais bin Mailun bin Saba. Ia saat itu menguasai Mesir, demikian seperti yang dinukil Suhail. Dalam kisah Misraim, negeri Mesir dahulu kala dikenal dengan nama Syriadik, sebagaimana yang diungkap oleh Flavius Josephus, seorang ahli sejarah bangsa Yahudi. Disebutkan bahwa Misraim bin Ham membagi Mesir untuk ketiga anaknya, yaitu Koptim mendapatkan Mesir Tengah, Asmun mendapatkan Mesir Atas, dan Atrib mendapatkan Delta Mesir. Raja-raja selepas Misraim adalah sebagai berikut. Di daftar raja bagian bawah kita melihat ada nama Totis, di mana dia berkuasa selama 70 tahun, kemudian diracun anaknya. Pada zaman Totis terjadi invasi oleh keturunan Imlik bin Lut bin Shah. Dinasti ke-7 dan ke-8 sering diabaikan karena hanya sedikit yang diketahui tentang penguasa-penguasa kedua periode tersebut. Pendiri dinasti ke-9, Hatti, sering digambarkan sebagai penguasa jahat dan kasar. Yang paling terkenal berasal dari tulisan Manetho. Akhtos atau Akhtoi digambarkan sebagai raja yang menyebabkan banyak kerusakan terhadap pemukiman Mesir, merampas dengan kegilaan, dan tiba-tiba terbunuh oleh buaya. Menurut para ahli sejarah, Akhtos yang kejam dari dinasti ke-9 diidentifikasi dengan Maribre Kheti. Selain memiliki kesamaan sifat dengan penguasa zalim saat Ibrahim alaihissalam datang ke Mesir, kronologi waktu pemerintahan Akhtos sama dengan era Namrud dan Ibrahim alaihissalam.